Halo, assalamualaikum. Samsung Galaxy A23 pakai Snapdragon 680 membuatnya mudah ditebak. Ya, sudah saya terka, pasti ini baterainya awet. Dan pola pemakaian saya di smartphone ini bisa menembus 2 hari 2 malam, tepatnya 49 jam, dengan screen on time 8 jam 17 menit. Awet kan? Pakai One UI 4.1 versi Full ini, dimana biasanya makin lama kita pakai bakal makin awet. Dan itu sudah termasuk dipakai ngabuburit main PUBG Mobile 4-5 sesi, totalnya 1 jam lebih. Lalu juga dipakai YouTubean dan Zoom buat ikutan launching online juga. Sisanya tes kamera dan sosmed serta WhatsApp seperti biasa. Pakai WiFi dengan 2 SIM card terpasang, jadi rasanya sangat mewakili pola pemakaian harian normal saya. Sah deh ya, ini HP yang punya battery life yang bagus banget. Salah satu kuncinya ada di fabrikasi Snapdragon 680 yang sudah ada di level 6 nanometer. Baterainya sendiri 5000 mAh dengan super fast charging support di 25 watt. Anyway, di GSM Arena tertulis Galaxy A23 ini tak punya NFC. Tapi kabar baiknya, versi Indonesia ini ada ya NFC-nya. Samsung sendiri membandrol harga Rp3.499.000 untuk varian RAM 6GB dan storage 128GB. Kalau kamu rajin mencari, beberapa toko online menjualnya di angka 3,2 sampai 3,3 jutaan ya. Sudah punya fitur RAM Plus, bisa pilih tambah 2, 4, atau 6GB untuk virtual memory yang diambil dari storage-nya. Sudah triple card slot juga, andai kata 128GB tak cukup, jadi bisa tambahkan microSD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Sebetulnya buat gaming masih lancar, sayang di PUBG Mobile settingnya mentok di smooth high atau di balance medium. Kalah jauh dari performa Helio G80 di Samsung Galaxy M22 dan juga M32 serta A22 tahun lalu. Dan ketika main menggunakan loudspeakernya terasa suaranya telat ya, terlebih memang outputnya juga mono. Memang sangat disarankan untuk menggunakan earphone saja ya kalau mau main di smartphone ini. Jadi yang banyak main game 3D di HP-nya mungkin sebaiknya tidak berpindah ke smartphone ini. Di harga yang mirip-mirip, Samsung baru rilis M23 tuh, 5G pula. Namun dijamin di toko offline, Galaxy A23 ini bakal lebih mudah ditemukan daripada seri M-nya Samsung. Buat yang lebih banyak aktif di sosmed, komunikasi sana-sini, pakai kamera lalu kirim-kirim ke kolega, streaming banyak konten buat ngabuburit, suka cek dan isi juga saldo e-money-nya, serta gamenya casual, serta sesekali saja main PUBG kayak saya, go ahead, Galaxy A23 ini sangat mungkin memuaskan kamu. Ya, looks-nya clean, cantik, minimalis, dan punya cita rasa desain yang Samsung banget. Back cover-nya glossy, tapi pilihan warnanya kalem-kalem. Biru dan peach pastel, atau hitam dan putih yang lebih umum. Plus layout kamera yang khas dari seri A-nya Samsung. Dengan layar 6,6 inci Full HD+, sosmed dan streaming juga enak ya. Panel PLS TFT juga sudah kesekian kali membuktikan hadir tanpa problem. Ya, masalah Infinity V Display yang nampak kurang mewah memang harus diakui. Tapi, performa layar dengan refresh rate 90Hz ini terasa memuaskan. Sudah pakai Android 12, One UI 4.1 di seri A nyaman ya buat digunakan sehari-hari. Meski sekali lagi di seri ini tak bisa blok akses ke kamera. Namun, tetap bisa blok mikrofon dan juga dapat notif kalau ada aplikasi yang mengakses clipboard kita. Paling sedikit catatan dari saya ada di UI kameranya, di mana untuk ambil foto kita harus menekan shutternya secara singkat. Agak lama sedikit dia ambil moving pictures. Masalahnya kalau butuhnya ambil foto dan akses mikrofon sedang kita blok, menekan shutter sedikit terlalu lambat membuat kita selalu ditanya apakah kita mau membuka akses mikrofon. Bisa-bisa momen buat ambil fotonya keburu lewat kalau gini. Performa kameranya sendiri sangat usable ya. Galaxy A23 ini masih hadir dengan setup 4 kamera, wide, ultrawide, makro, dan juga portrait. Kamera utamanya yang wide sudah dilengkapi OIS dan resolusinya 50 megapiksel yang artinya pakai sensor terbaru. Dan memang perform well ya. Even di kondisi indoor dan cahaya kurang ideal, even di mode normal alias tanpa pakai night mode. OIS bekerja di sini agar hasilnya tak gampang goyang atau blur meski rana sedikit lebih lambat di saat low lights.
Sayangnya, hal yang sama tak terjadi di kamera depan. Bagus di kondisi cahaya cukup, hasil selfie-nya menurun banyak di indoor dengan intensitas cahaya yang lebih sedikit. Untuk perekaman video, depan belakang bisa sampai Full HD 30 fps ya. Sayang memang OIS-nya tidak berefek besar pada stabilisasi. Di ultrawide lebih stabil namun detail terasa menurun. Dan juga di ultrawide ini hasilnya lebih soft karena fixed focus. Vlogging dengan kamera depan hasilnya usable juga dengan catatan jangan melawan backlight. Kalau audionya sih seperti biasa, bagus dan hasilnya seperti ini. Ya, ini dia contoh perekaman dengan kamera depan dari Samsung Galaxy A23. Silahkan disimak audionya. Sebelumnya udah saya tes ya kalau audionya bagus. Jadi saya yakin ini juga bagus. Dan kalau dapat pencahayaan yang pas kayak gini, main enak juga ya dilihat. Tadi fotonya bisa teman-teman lihat juga nanti ya di background seperti ini, lalu bikin portrait dan hasilnya seperti apa bisa disimak. Oke, buat konten lumayan sih, tapi kalau profesional banget kontennya yang sehari-hari harus bikin konten mungkin enggak ya. Tapi kalau buat konten-konten fun, kreatif, ini bisa. Full HD 30 fps main kamera ya. Tidak ada mode steady atau stable di smartphone ini. Tidak terlalu goyang, tapi ya nggak stabil-stabil banget juga ya. Silahkan disimak audionya juga. Saya pakai masker. Ultra wide harusnya lebih stabil, tapi ya segini sih kurang ya. Stabilisasi minim. Walaupun nggak goyang-goyang banget, nggak shaking, nggak gempa, dan tidak jelly juga. Ada backlight kamera depan kayak gini. Ya kayak gini udah enakan. Tapi kayaknya kalau buka masker bakal lebih baik lagi simetrinya. Oke. Kamera depannya tajam detailnya. Sekarang ngabuburit sambil ngetes kamera depan Samsung Galaxy A23 4G ya. Setengah jam lagi lah ke maghrib. Silahkan disimak audionya juga dan di komen ya. Biasanya mikrofonnya Samsung bagus walaupun di mid to low-nya. Oke. Dari segi pricing, Galaxy A23 ini seperti naik kelas dari Galaxy A22. Bahkan sudah mepet harga pasaran Galaxy A32 sekarang. Karena tahun lalu, saya hanya mencoba Galaxy A22 versi 5G, jadi saya browsing dulu nih tentang Galaxy A22 yang 4G. Dan saya menemukan bahwa smartphone pendahulunya itu malah layarnya berpanel Super AMOLED 6,4 inci walau masih HD+ resolusinya, dengan Infinity U display dan kamera depan 13 megapiksel juga, serta menggunakan Helio G80. Saya melihat ada dua kemungkinan di balik hal ini ya. Pertama, Samsung memasukkan seri A dan M tahun 2022 ini dengan pricing yang tak menabrak pendahulunya untuk memberi kesempatan semuanya terjual beriringan. Atau kedua, rilisan baru ini naik satu kelas dari sebelumnya, di mana Galaxy A13 dimaksudkan jadi penerus A22, Galaxy A23 jadi penerus A32, dan seterusnya.
Samsung tetaplah Samsung ya. Dengan One UI yang masih sangat nyaman, ternyaman bahkan, update software terjamin dan juga layanan purna jual yang sudah luas di Indonesia ini. So, perhatikan lagi bahasan saya dari tadi ya. Mungkin ada baiknya Anda melirik seri tahun lalu jika budget yang dimiliki tergolong ketat namun tetap ingin meminang produk Samsung. But overall, Samsung Galaxy A23 ini perform very well ya. Baterai awet, experience-nya juga smooth, bahkan buat yang intense gaming, dan kameranya sangat usable untuk keseharian, meski rasanya bukan buat konten profesional. Yang jelas, semuanya dibalut dalam looks dan handling yang cakep sih, jadi tidak ada kendala berarti yang akan membuat saya melarang Anda meminang smartphone ini. Ya, go ahead. Oke, saya tutup videonya di sini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.